Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa bisa cat minyak digunakan untuk tembok. Nah, apa bisa tembok itu dicat pakai cat minyak? Jawabannya adalah sangat bisa sekali. Tapi kita lihat dulu dari jenis cat minyaknya juga ya, dan dari jenis temboknya juga. Kalau tembok sudah pernah cat-catan pakai cat tembok, itu sebaiknya kita teruskan lagi pakai cat tembok. Karena kalau kita pakai cat setelah cat tembok ya, habis itu kita tiba cat minyak, seterusnya kita harus memakai cat minyak terus. Nah, karena minyak itu solvent ya, jadi campurannya itu solvent, campurannya thinner. Kalau kita pakai solvent habis itu ditimpa pakai water base, itu nggak bisa. Apalagi kalau cat minyak dicatkan di tembok, itu dia nggak akan bisa lari ya, nggak akan bisa dicatkan dengan mulus, nyandet-nyandet susah. Apalagi kalau catnya itu terlalu encer, akan luntur terus ke bawah, itu susah banget ya. Tapi kalau ini masih plesteran, pengen awet, habis itu dicat pakai cat minyak, itu juga bisa sebenarnya. Tapi setelah itu kalau misalkan mau pengulangan cat lagi, harus pakai cat minyak. Jadi nggak bisa ya kamu mau setelah cat minyak ditimpa lagi cat tembok, itu nggak bisa. Soalnya apa, nggak akan nyatu catnya. Yang cat temboknya ini nggak lengket. Nah, itu sudah otomatis ya, ada sebagian memang yang lengket, ada sebagian yang nempel ya. Tapi takutnya aja nanti dalam jangka waktu yang panjang itu melupas, jadi ketahanannya itu berkurang banget, berkurang drastis, itu sangat pasti ya. Memang kuat dicat pakai cat minyak, tapi efek jangka panjangnya itu loh, yang bagi tukang-tukang ataupun orang mandor yang borong, setelah orangnya minta cat minyak, habis itu mau ditimpa lagi pakai cat tembok, yang susah itu bukan kamu, yang susah itu tukang sama mandornya. Karena apa? Setelah dibelikan cat tembok sesuai yang diminta sama user, setelah itu dicatkan, ternyata loh ini dulu pakai cat minyak, itu nggak bisa. Nah, itu kendala lagi, mengeluarkan uang lagi, harus apa, di remover dulu, digosok dulu, diamplas dulu, setelah itu baru diaplikasikan pakai cat tembok standar. Beda lagi kalau kamu beli cat minyak yang water base, kan sekarang ada dan sekarang marak banget cat minyak yang water base. Itu bisa, dan itu lebih mudah daripada kamu cat minyak campuran solvent. Bukan berarti campuran cat minyak water base itu bagus, enggak juga. Kan kita lihat dari tekstur temboknya juga, dari segi temboknya itu sudah pernah dicat belum, dan lain-lain. Kan banyak faktor juga yang mempengaruhi. Tapi kalau kamu mau melakukan pengecatan, sebaiknya kalau di tembok itu pakai cat tembok. Umumnya kalau cat minyak dikasihkan ke besi, kayu, kusen, dan lain-lain seperti itu ya. Memang bisa, nggak ada masalah. Saya pun juga nggak melarang kamu, jangan pakai cat minyak di tembok. Enggak, saya nggak melarang, cuman saya ngasih saran aja, saran yang terbaik buat kamu. Kalau kamu melakukan pengecatan, sebaiknya dilihat bidangnya dulu. Dan pasti ada yang menyarankan kok. Tukang aja nanti menyarankan, pasti dicat pakai cat apa bu? Cat pakai cat minyak, nggak cat tembok aja. Cat tembok juga ada yang kualitas premium, yang khusus untuk eksterior, untuk ketahanan 10 tahun bahkan sampai 15 tahun pun juga ada. Nah, maka dari itu kita lihat dulu porsinya ya, kita lihat dulu apa yang mau kita cat. Soalnya apa, nanti kalau ya memang bisa sih, memang oke, nggak masalah, kuat. Kalau di eksterior apalagi ya, cat minyak ditaruh tembok buat eksterior itu bisa tahan sampai puluhan tahun memang. Tapi waktu pengecatan ulang, nah itu yang susah. Beda lagi kalau gini, kamu pakai cat minyak di tembok, habis itu diulang lagi pakai cat minyak lagi, diulang lagi pakai cat minyak, dan seterusnya pakai cat minyak terus, itu oke saja, fine saja. Berbeda dengan kalau kamu mau cat minyak,
habis itu ditimpa ke tembok, ataupun dari cat tembok ditimpa ke cat minyak. Nah, ini ada perbedaan itu ya, perbedaan campuran, perbedaan pengencerannya. Yang satunya pakai air dan yang satunya pakai minyak. Nah, apa efek dari cat tembok kayak gini ditimpa pakai cat minyak? Efeknya nggak ada. Nah, memang nggak ada efeknya, nggak masalah juga. Tapi waktu pengecatan ya, cat tembok kayak gini mau dicat pakai cat minyak ditimpa itu susah. Susahnya itu gini, tembok ini itu tuh teksturnya ngeresep ya, ngeresep air. Rata-rata cat tembok seperti itu, ngeresep air. Dan kalau dicatkan pakai cat minyak itu akan turun, langsung turun. Nah, kalau nggak gitu dia langsung resep. Setelah dicatkan full, itu lambat laun pasti akan belang-belang. Entah itu 2 jam setelah pengecatan, entah itu 1 jam setelah pengecatan kering, itu pasti ada yang belang. Entah itu ada yang warnanya itu belang, ada yang transparan, ada yang keluar warnanya, ada juga yang gini, yang satunya mengkilap, yang satunya enggak. Nah, apalagi cat minyak itu tampilannya mengkilap. Kalau dinding kamu itu lurus, dinding kamu itu benar-benar rata, enggak masalah. Tapi kalau dinding kamu itu, coba bayangkan kalau dinding kamu itu bergelombang, mau pakai cat minyak, nah tambah susah. Karena apa? Cat minyak itu relatif dia mengkilap. Hampir semua memang ada brand-brand penyedia cat minyak untuk warna yang matte ataupun doff. Tapi gak menutup kemungkinan juga kalau memang tembok yang bergelombang dipakai cat minyak itu pasti akan kelihatan lebih lagi bergelombangnya. Karena apa? Dari tekstur sudah bergelombang dikasih cat minyak. Coba bayangkan, apalagi kalau dinding kamu itu luas, apa nggak tambah kelihatan? Nah, seperti itu. Jadi saya menyarankan, lebih sekali saya tekankan, kalau pakai cat minyak itu di porsinya sendiri, porsinya masing-masing. Cat tembok juga di porsinya masing-masing. Begitupun juga cat tembok. Cat tembok apakah bisa dipakaikan buat mengecat besi? Bisa, sangat bisa sekali. Apalagi kalau di dasar dulu. Nah, kelebihan cat tembok seperti itu, di dasar dulu. Setelah di dasar ada dasaran khusus dia buat cat tembok. Mau dipakai cat minyak itu ada sendiri dasaran khusus. Setelah itu nanti bisa dipakein cat tembok besi. Kita bicara besi hitam ya, besi hitam. Habis itu dikasih cat dasar. Cat dasarnya bukan alkali sealer. Nah, itu ada cat dasarnya beda. Cuman kapan-kapan saya akan bahas cat dasar yang mengenai tentang cat dasar minyak, cat dasar besi. Habis itu bisa diaplikasikan pakai water base ataupun cat tembok. Nah, nanti akan saya bahas di video berikutnya. Nah, setelah itu dipakein cat finish, cat tembok itu bisa. Nah, jadi beda ya. Kalau cat tembok ke besi habis itu di dasar bisa. Tapi kenapa cat minyak di tembok itu kok dilarang? Karena nanti efeknya waktu pengecatan ulang itu yang susah. Nah, tapi beda lagi kalau kamu mau ditaruh di garis plang. Itu saya masih fine-fine aja ya. Karena pengamplasannya pun, penggosannya pun juga nggak terlalu berat. Habis itu di di asbes. Habis itu di kayak model-modelan genteng, semua genteng nggak masalah kamu pakai cat minyak. Soalnya apa? Cat genteng buat solvent base juga banyak banget. Nah, karena apa? Genteng itu kan kita kan nggak perlu ngecat setahun sekali ataupun 2, 3, 4 tahun sekali. Genteng itu umumnya kita jamah itu kalau sudah benar-benar kusam, dan bahkan kita itu kadang-kadang sampai lupa loh sama genteng. Saking lamanya kita nggak melakukan pengecatan. Nah, maka dari itu kita pastikan dan kita kasihkan porsi masing-masing. Cat minyak dikasih di semestinya, cat tembok dikasih semestinya. Tapi kalau cat temboknya dikasih water base, saya nggak masalah. Tapi yang dimasalahkan itu cat di temboknya ini dikasihkan cat minyak yang solvent base. Itu berat banget nanti, sumpah. Nanti kalau tukang yang kena itu habis itu disuruh gosok,
berat, beneran berat. Cuman sampai di sini dulu video saya. Semoga bermanfaat dan semoga menjawab beberapa pertanyaan kamu yang tanya apakah cat tembok, apakah tembok itu bisa dikasihkan cat minyak. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada salah kata, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Itu harus komen ya. Kalau kamu ada pertanyaan, komen aja nggak masalah. Nanti kita bahas sama-sama. Semoga bermanfaat. See you next time. Terima kasih dan bye-bye.